Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kamila Putri, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan bahasa pada peserta didik atau perkembangan bahasa pada anak. Selamat menonton. Sebelum lanjut ke pembahasan inti, pertama-tama mari kita telaah dulu apa itu definisi dari perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan unsur kronologisnya. Nah, dalam keterampilan berbahasa ini terdapat dua keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan berbahasa reseptif dan keterampilan berbahasa produktif. Keterampilan berbahasa reseptif merupakan keterampilan bahasa yang diaplikasikan untuk memahami sesuatu yang disampaikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Adapun yang termasuk bahasa reseptif adalah kegiatan menyimak dan membaca. Sedangkan keterampilan berbahasa produktif merupakan keterampilan bahasa yang diaplikasikan untuk menyampaikan informasi baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian yang termasuk ke dalam bahasa produktif adalah kegiatan menulis dan berbicara. Keterampilan bahasa anak pada khususnya kategori reseptif yaitu menerima bahasa pada tingkat perkembangan, yakni menyimak perkataan orang lain dan memahami cerita dengan mendengarkan guru atau teman berbicara. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan bahasa pada anak. Nah, pertama-tama ini ada teori nativis oleh Noam Chomsky. Nah, pada teori ini Noam Chomsky berpendapat bahwa penguasaan bahasa pada anak-anak itu bersifat alamiah atau nature. Pandangan ini tidak berpendapat bahwa lingkungan punya pengaruh dalam pemrolehan bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis sejalan dengan terbukanya kemampuan lingual yang secara generis telah diprogramkan. Nah, nativisme ini berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya secara genetis telah diprogramkan. Jadi lingkungan sama sekali tidak mempunyai pengaruh dalam proses pemerolehan bahasa pertama anak. Kemudian teori kedua ada teori behavioristik oleh B.F. Skinner. Nah, pandangan ini diwakili oleh B.F. Skinner yang menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, melainkan oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Istilah bahasa bagi kaum behavioris dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiratkan suatu wujud, sesuatu yang dimiliki atau digunakan, dan sesuatu yang dilakukan. Padahal bahasa ini merupakan salah satu perilaku-perilaku manusia lainnya. Oleh karena itu, mereka lebih suka menggunakan istilah perilaku verbal atau verbal behavior agar tampak lebih mirip dengan perilaku lain yang harus dipelajari. Menurut kaum behavioris ini, kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Anak dianggap sebagai penerima pasif dari tekanan lingkungannya dan tidak memiliki peranan yang aktif di dalam proses perkembangan perilaku verbal tersebut. Kemudian teori terakhir yang merupakan teori kognitif yang dinyatakan oleh Jean Piaget. Nah, teori ini menyatakan bahwa bahasa ini bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa ini distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi urut-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa tersebut. Piaget menegaskan bahwa struktur yang kompleks dan bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari dari lingkungan, melainkan struktur bahasa itu timbul sebagai akibat dari interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif anak dengan lingkungan kebahasaannya atau juga lingkungan yang lain. Nah, para ahli teori kognitif ini berpendapat bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peran aktif
anak terhadap lingkungan, cara anak memproses suatu informasi, dan menyimpulkan suatu struktur bahasa. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari perkembangan bahasa pada anak. Nah, pada tahap pertama ini disebut tahap pralinguistik atau masa Braban. Nah, pada tahap ini dialami oleh anak yang berusia 0 sampai 1 tahun. Nah, dalam tahapan ini kata-kata ataupun bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi itu memang telah menyerupai vokal atau konsonan tertentu. Akan tetapi, secara keseluruhan, bunyi tersebut tidak mengacu pada kata atau makna tertentu. Kemudian yang kedua adalah tahap holofrastik atau tahap kalimat satu kata. Nah, tahapan ini terjadi pada usia anak dari 1 sampai 2 tahun, di mana mereka mengalami perkembangan kebahasaan yang mulai meningkat. Mereka mulai memasukkan kebahasaan berupa pengetahuan anak tentang kehidupan di sekitarnya semakin banyak. Misalnya nama-nama keluarga, binatang, mainan, makanan, kendaraan, perabotan rumah tangga, dan jenis-jenis pekerjaan. Tahap ini di mana tahap merupakan anak mulai mengucapkan satu kata. Pada tahap ini juga, anak mulai melakukan gerakan fisik seperti menyentuh, menunjuk, mengangkat benda, dikombinasikan dengan satu kata. Kemudian selanjutnya atau tahap ketiga disebut tahap kalimat dua kata yang terjadi pada usia anak 1,6 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memiliki banyak kemungkinan untuk menyatakan kemauannya dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat sederhana yang disebut dengan istilah kalimat dua kata. Di mana masa ini anak sudah menyadari bahwa setiap benda yang dia lihat memiliki nama. Selain itu, tahap ini anak-anak juga sudah mulai mengajukan pertanyaan seperti apa itu, siapa dia, berapa itu, dan masih banyak lagi. Pada tahap ini, masa kesukaran dalam berbicara anak disebabkan karena perkembangan dari pikiran mereka lebih banyak dimiliki daripada kosakata yang dikuasainya. Untuk memperjelas kekurangan ini, anak-anak menggunakan bahasa tubuhnya dari gerakan tangan, mimik muka, dan sebagainya. Kemudian tahapan keempat atau disebut sebagai tahap perkembangan tata bahasa awal yang dialami oleh anak pada usia 2 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa mengembangkan tata bahasa mereka, kemudian panjang kalimat mereka dalam berbicara sudah mulai bertambah. Ucapan kata yang mereka keluarkan ataupun yang mereka katakan sudah semakin kompleks. Penambahan dan pengayaan terhadap beberapa tipe kata-kata mereka secara perlahan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan dari sisi kematangan dan kemajuan anak dari segi pola pikir maupun penguasaan kata dari anak tersebut. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap kompetensi lengkap yang dialami oleh anak pada usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, pada tahap ini keterampilan dan tata bahasa mereka akan terus bertambah. Dengan seiring bertambahnya usia mereka dan tata bahasa mereka akan mengarah dengan tercapainya kompetensi berbahasa secara lengkap dan komunikasi yang baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada umur anak, yaitu faktor fisik akan ikut mempengaruhi sehubungan semakin semampunya pertumbuhan organ bicara, kerja otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. Yang kedua adalah kondisi lingkungan, di mana tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan anak, di mana kemampuan untuk meniru lingkungan tentang bayi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik. Kemampuan motorik seseorang berkorelasi positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Kemudian yang keempat ada status ekonomi keluarga, di mana keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik, maka akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dan anggota keluarganya. Dan yang terakhir itu terdapat kondisi fisik yang dimaksudkan dengan kondisi kesehatan anak,
Dimana jika ada seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan komunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangan berbahasa pada anak. Baik, selanjutnya ada upaya pengembangan kemampuan bahasa pada anak, di mana jika perkembangan kemampuan berbahasa merupakan konvergensi atau perpaduan dari faktor bawaan dan proses belajar dari lingkungannya, intervensi pendidikan yang dilakukan secara terencana dan sistematis menjadi sangat penting. Nah, pertama-tama ini kita bisa mengajarkan bahasa melalui cerita yang interaktif. Dengan cerita yang interaktif, anak dapat berlatih untuk menceritakan kembali tentang cerita atau pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh anak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah setelah mengetahui tingkat kemampuan bahasa pada anak, kita bisa melatih anak dalam mengembangkan kemampuan berbahasanya dengan menambahkan kosakata yang belum dikenal oleh mereka dalam sebuah cerita. Dengan bercerita perlahan, maka anak akan paham kosakata baru tersebut sehingga mereka bisa menyusun kembali cerita dengan bahasa mereka sendiri. Dan yang ketiga ada sebagai pembimbing tentunya kita bisa harus memotivasi anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuan bahasanya dengan membiasakan anak-anak untuk rajin membaca yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kita sebagai pembimbing dapat melakukan pembelajaran dengan cara diskusi kelompok dan mereka dapat mengungkapkan pendapat dengan bebas sesuai topik yang didiskusikan. Juga sebagai pembimbing tentunya kita dapat meluruskan pendapat anak tersebut yang sekiranya melenceng dari topik pembahasan. Selanjutnya atau subbab terakhir yang merupakan hambatan perkembangan bahasa pada anak, di mana ada 4 hambatan dalam perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama merupakan pola asuh orang tua. Anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua biasanya tidak mendapatkan banyak kemampuan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah gangguan psikologis, di mana beberapa masalah psikologis memang akan membatasi kemampuan anak untuk berbicara dan memahami bahasa.